Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang konsep dan filsafat sains, di mana materi ini adalah materi mata kuliah wawasan dan kajian MIPA yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Intan Kusumawati SPD MPD. Di sini saya Elizabeth Nopita sebagai pemateri 1 dan bersama rekan saya Eros Chandra sebagai pemateri 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas apa sih yang dimaksud dengan sains dan apa itu filsafat sains. Ternyata, secara etimologi, sains berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia, yang berarti pengetahuan atau mengetahui. Sains adalah sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis logis untuk memahami fenomena alam dan sosial. Dalam memahami sains secara lebih mendalam, penting untuk mengkaji aspek-aspek pendahuluan, konsep dasar, serta filsafat sains yang menjadi pondasi pemikirannya. Sedangkan menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Albert Einstein, sains adalah bentuk upaya atau kegiatan yang memungkinkan dari berbagai variasi atau pengalaman indrawi mampu membentuk sebuah sistem pemikiran atau pola pikir yang secara rasional seragam. Yang kedua, menurut Francis Bacon. Menurut Francis Bacon, sains melibatkan pengamatan eksperimen dan penggunaan metode ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan tentang alam semesta. Menurutnya, sains harus berlandaskan pada observasi yang akurat dan pengujian yang objektif. Nah, selanjutnya yaitu konsep dasar sains, di mana terdapat 4 konsep dasar dalam sains. Yang pertama, objektivitas, yaitu sains berusaha mencari kebenaran berdasarkan fakta bukan opini subjektif. Salah satu contohnya yaitu hukum Newton tentang gerak, di mana hukum-hukum gerak Newton, terutama hukum kedua yang menyatakan bahwa gaya sama dengan massa dikali percepatan, adalah contoh dari objektivitas dalam sains. Yang kedua, empirisme, yaitu pengetahuan ilmiah diperoleh melalui pengalaman dan observasi. Salah satu contoh dari konsep ini yaitu teori evolusi oleh seleksi alam. Charles Darwin mengembangkan teori evolusi berdasarkan pengamatan terhadap berbagai spesies di dunia. Yang ketiga, verifikasi, yaitu di mana kebenaran ilmiah harus dapat diuji dan dibuktikan oleh orang lain. Contohnya yaitu seperti eksperimen gravitasi oleh Galileo Galilei. Galileo Galilei menguji teori gravitasi dengan cara menjatuhkan bola dengan massa berbeda dari menara Pisa untuk melihat apakah keduanya jatuh dengan kecepatan yang sama. Yang keempat yaitu falsifikasi, di mana teori ilmiah harus bisa diuji kebenarannya dan terbuka untuk dibantah jika ditemukan bukti baru. Salah satu contoh dari konsep ini yaitu teori spontaneous generation atau generasi spontan, di mana generasi spontan ini menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul secara tiba-tiba dari materi tak hidup seperti larva yang muncul dari daging busuk. Nah, itulah 4 konsep dasar dalam sains. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang fungsi dan tujuan sains. Yang pertama, bisa digunakan sebagai sarana untuk mengungkap fakta yang belum diketahui. Yang kedua, sebagai alat bagi manusia untuk membantu mereka dalam bertahan hidup. Yang ketiga, untuk membantu mengembangkan teknologi serta informasi bagi manusia dan juga keberlangsungan hidup mereka. Dan yang keempat, dapat memudahkan kebutuhan hidup manusia sehari-harinya. Nah, itulah dia beberapa fungsi dan tujuan dari sains yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metode ilmiah dalam sains, di mana terdapat 7 metode ilmiah yang dapat digunakan di dalam sains, yaitu yang pertama, observasi, digunakan untuk mengamati fenomena. Yang kedua, perumusan masalah, digunakan untuk menentukan pertanyaan penelitian. Yang ketiga, hipotesis, digunakan untuk membuat dugaan sementara. Yang keempat, eksperimen,
digunakan untuk menguji suatu hipotesis. Yang kelima, analisis data, digunakan sebagai pengolah dan menafsirkan hasil eksperimen. Yang keenam, kesimpulan, digunakan untuk menentukan apakah hipotesis dapat diterima atau ditolak. Yang ketujuh, publikasi, yaitu membagikan hasil penelitian untuk diuji ulang oleh ilmuwan lain. Nah, itulah 7 metode ilmiah yang dapat digunakan di dalam sains. Baik, selanjutnya kami akan menyampaikan materi mengenai filsafat sains yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Saudara Eros Chandra sebagai pemateri 2. Sebelum kita ke pengertian filsafat sains, kita perlu tahu dulu apa itu filsafat. Arti filsafat berasal dari bahasa Yunani yang berarti cinta akan hikmat atau cinta pengertian. Berarti, filsafat sains adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar, asumsi, dan implikasi sains. Filsafat sains membantu memahami bagaimana sains bekerja dan batas-batasnya dalam menjelaskan realitas. Untuk cabang-cabang filsafat sendiri dibagi menjadi 4, yaitu untuk yang pertama, epistemologi adalah cabang filsafat yang membantu pengetahuan termasuk asal mula, metode, susunan, dan sahnya pengetahuan. Ahli epistemologi mempelajari sumber pengetahuan seperti intuisi, argumen a priori, ingatan, dan pengetahuan diri. Yang kedua adalah ontopologi. Ontopologi adalah cabang-cabang filsafat yang membahas asas-asas rasional yang ada. Ontopologi juga merupakan salah satu pilar berdirinya sebuah bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah moral. Aksiologi merupakan salah satu pilar berdirinya sebuah bidang ilmu. Yang keempat sekaligus yang terakhir yaitu logika. Logika merupakan cabang-cabang filsafat yang membahas penalaran, asas-asas peraturan formal, dan prosedur normatif. Logika berusaha menyeimbangkan akal atau pikiran yang diutarakan melalui kata dan bahasa. Untuk tokoh-tokoh dalam filsafat sains yaitu ada yang pertama, Plato dan Aristoteles. Mereka diakui sebagai perumus awal metode ilmiah. Mereka juga mempertanyakan realitas, metode, dan pengetahuan. Dan juga mereka membentuk fondasi epistemologi ilmiah yang menjadi dasar penting bagi metode ilmiah di masa mendatang. Tokoh yang kedua adalah Karl Popper. Karl Popper menyatakan bahwa pengetahuan hanya ilmiah jika dapat dipalsukan. Dia juga berperan utama sebagai ilmuwan yang baik dengan mengkritik atas kemapanan maupun bekerjanya hipotesis. Untuk tokoh yang terakhir yaitu Thomas Kuhn. Thomas Kuhn merupakan seorang filsuf, fisikawan, dan sejarawan di Amerika Serikat. Dia juga orang yang menulis buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution pada tahun 1962. Dia mengatakan bahwa sains menikmati periode pertumbuhan stabil yang diselingi oleh revolusi revisi. Menambahkan tesis ketidaksesuaian yang kontroversial, yaitu bahwa teori-teori dari periode yang berbeda mengalami kegagalan perbandingan yang mendalam. Terima kasih sudah menonton video ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham dari materi, konsep, dan filsafat sains atau belum? Kalau belum paham, silakan bertanya. Kesimpulan dari video ini adalah sains merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisa logis untuk memahami fenomena alam dan sosial, di mana sains ini sudah banyak dipelajari dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh sains terkemuka di masa itu untuk kemajuan hidup manusia.
Jadi, sekian dari kami. Dah.